Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Pagi ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD. Dan saat ini tepat hari Jumat ya, tanggal 7 Oktober 2022. Seperti apa pergerakan daripada XAUUSD, dan kita mulai di time frame weekly. Di mana time frame weekly ini adalah hari Minggu terakhir ya. Untuk weekly yang sudah kita gambarkan prediksinya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan posisi terakhir kalau kita perhatikan di sini untuk time frame weekly ya, di mana candle saat ini sudah menunjukkan potensi kekuatan yang cukup besar ya, mendorong kenaikannya besar sekali meskipun tren besar masih kecenderungannya adalah tren turun. Secara swing Anda bisa lihat di mana membentuk sebuah lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan saat ini mencari titik lower high. Dan kalau kita perhatikan hari Jumat ini nanti juga akan ada rilis news yaitu NFP ya. Di mana news NFP ini juga salah satu yang wajib diperhatikan ya. Seperti apa kondisinya nantinya. Pastinya nanti saya akan bahas newsnya tersebut di analisa di indeks dolar ya, seperti biasanya, atau di XY, supaya itu satu paket lah istilahnya gitu. Jadi nanti teman-teman lebih mudah nontonnya di sana sambil lihat perkembangan daripada indeks dolar seperti apa, karena itu nanti sangat berhubungan juga dengan XAUUSD. Meskipun kalau kita perhatikan news di beberapa hari terakhir ya tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Banyak sentimen pasar khususnya di XAUUSD itu memperlihatkan ketidaksamaan daripada news yang rilis. Beda dengan pair USD yang lain ya, seperti Aussie USD, Euro USD, GBP USD. Kemarin ketika indeks dolar betul-betul naik, dari ketiga mata uang tersebut turun drastis ya, dan posisinya juga lebih terarah, intinya di situ. Tapi saya nggak bahas itu ya. Yang saya akan bahas di sini adalah pergerakan di mana XAUUSD saat ini. Perhatikan di time frame weekly ya, kekuatan daripada buyer yang saya katakan ini adalah impulsif bullish yang cukup besar, di mana low-nya adalah di area 1659.38 low untuk sementara saat ini ya. Dan resisten minggu ini tertingginya yaitu di 1729.41. Sempat terjadi penurunan sedikit ya ini. Ya, perhatikan ada penurunan sedikit, tapi kalau saya perhatikan dengan posisi yang seperti ini ya, kemarin juga sudah saya ukur antara area yang ini ya, kan saya mengcopy daripada range pergerakan ini ya, sampai dengan tertingginya ini di area $127 selama 4 minggu ya. Dan ini minggu kedua di tempat kita saat ini ya sedang berjalan. Ini sudah mencapai area belum sampai 127, masih sampai dengan $115. Kurang lebih 127 itu berada di area 1742.43. Nah, area inilah menjadi target kita. Apakah hari ini mampu pergerakan daripada XAUUSD di time frame weekly secara keseluruhan ya, apakah mampu mendorong sampai dengan area target kita, atau bahkan dia akan bergerak turun ya. Bergerak turun pun kalau kita perhatikan dengan kondisi pengukuran posisi volume besar seperti ini ya, untuk dia mencapai titik terendah di support di minggu ini saya rasa sangat berat ya, di 1659. Kalau dia untuk menutup range $30 aja nantinya ya, meskipun hari ini ada NFP ya, $30 hanya bergerak terhenti di area strong support di sini ya, ini terhenti di sini ya. Kalau jadi makanya kalau saya informasikan ini kan belum ada titik high-nya sampai berapa ya, tapi kalau kita ukur sesederhana mungkin dengan adanya penurunan akan menguji kuat wilayah 1676 sampai dengan 1680. Jika mana terjadi turun sampai di sini dan close-nya juga tidak jauh daripada area support di sini ya, maka ada potensi di sini sudah ada ekor panjang dan bodinya tidak terlalu panjang, artinya
tekanan seller sudah mulai kuat. Besar kemungkinan di minggu depan akan terjadi pergerakan yang meskipun masih naik tapi tidak terlalu signifikan. Intinya di situ. Tapi kalau pergerakannya di mana hari ini lebih kuat naik ya, dan dia betul-betul menguji area 1742, yaitu di kisaran 1735 sampai dengan 1742 di wilayah ini. Ini targetnya. Jelas ya. Jadi itu yang teman-teman hari ini wajib perhatikan ya, apakah kekuatan buyer lebih signifikan, karena kalau kita ukur pun dari volatilitas dari ukuran range pergerakan di minggu ini ya, minggu ini sudah mencapai $70. Artinya range-nya sudah memenuhi syarat untuk di weekly. Makanya kalau kita hubungkan dengan adanya 2 hari ke belakang XAUUSD turun ya, meskipun tidak signifikan, itu menandakan bahwasanya range yang sudah dicapai selama 1 minggu ini ya, dari hari Senin sampai dengan hari Kamis kemarin, ini sudah memenuhi syarat. Artinya pasti akan terjadi yang namanya koreksi. Cuman ini adalah hari terakhir ya, di hari Jumat ini, apakah dia mampu dengan adanya nanti news NFP bisa mendorong kuat daripada pergerakan XAUUSD sampai dengan 1742, apakah nanti akan melemahkan XAUUSD ya. Kalau pergerakannya melemahkan melemahkan daripada XAUUSD ya, dari titik resistennya tidak berhasil breakout di area 1729 ya, tidak mampu breakout di atas ini, maka kecenderungannya akan menuju ke area strong support ya, meskipun candlenya masih ditutup di warna hijau. Artinya $70 ini sudah tidak berhasil lagi menempuh high-nya lebih tinggi lagi. Intinya di situ. Makanya kita memiliki gambaran sementara saat ini ya, yang wajib diperhatikan jika mana harganya terjadi penurunan yang cukup signifikan, area 1676 sampai dengan 1680.97 ini yang wajib diperhatikan. Serta jika nanti kalau penguatannya XAUUSD kuatnya lebih tinggi, maka yang wajib diperhatikan adalah kisaran 1735.03 sampai dengan 1742. Oke, jadi itu poin yang kita dapatkan ya di weekly analisa saat ini, penutupan terakhir di candle weekly. Jadi nanti teman-teman wajib perhatikan, karena kita masih membutuhkan 1-2 kali weekly ke depan ya, 2 minggu ke depan untuk mencapai target kita adalah di minggu keempat bisa terjadi penurunan di tanggal 24 Oktober 2022. Dari mana ini posisinya? Ini posisinya dari kita ambil pergerakan swing terakhir di sini ya, perhatikan. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame daily-nya. Seperti apa pergerakan untuk di hari Jumat ini ya. Ini yang sangat menarik sekali ya. Mungkin ya teman-teman pasti bingung ya, kenapa sih pergerakan XAUUSD penurunannya tidak cukup signifikan ya, apalagi di hari Kamis kemarin. Meskipun kalau kita dapatkan candlenya adalah candle turun, tapi tidak terlalu signifikan. Kalau kita ukur pun hanya sebesar 17 sampai dengan $18 saja ya, range pergerakan hariannya, meskipun sudah mencapai rata-rata ya, tapi tidak se ekstrim seperti kenaikan sebelumnya. Nah, kalau teman-teman ingat dan perhatikan kenaikan daripada XAUUSD ya, hari per hari dari posisi tanggal 27 September di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Ini faktor daripada safe haven di emas gitu loh. Jadi emas dianggap aset yang aman untuk saat ini karena adanya geoekonomi yang geopolitik dan geoekonomi yang posisinya memang sangat tidak bersahabat ya untuk saat ini, dampaknya di beberapa negara lain. Faktor ekonominya yang berantakan seperti itu, dan ini yang mendorong volatilitasnya dan volume pergerakannya sangat besar sekali di XAUUSD. Dan terakhir, kenapa bisa terjadi koreksi dari 2 hari terakhir ya, yaitu sejak tanggal 5 Oktober sampai dengan hari kemarin 6 Oktober ya, ini terjadi penurunan. Ini disebabkan karena indeks dolar ya itu menguat ya, indeks dolar selama 2 hari ini menguat. Nanti saya akan bahas secara detail lagi, karena
yang sudah saya gambarkan di hari kemarin untuk indeks dolarnya alhamdulillah sesuai dengan target area 50 sampai 61,8% yang menjadi penolakan itu sesuai. Jadi teman-teman harap nonton ya, karena sangat berpengaruh sekali. Makanya kenapa kemarin kalau kita perhatikan pergerakannya tidak terlalu signifikan ya, pengaruhnya besarnya malah di per USD lawannya itu sangat besar sekali. Kemarin mungkin teman-teman yang transaksi di per USD dapat keuntungannya besar sekali sesuai dengan apa yang sudah saya gambarkan ya itu. Tapi kalau di XAU/USD memang tidak terlalu signifikan ya, seolah-olah tertahan dari gelombang impulsif. Ini kan gelombang impulsif dan ini adalah gelombang korektif. Saat ini masih terjadi korektif atau koreksi ya di area mendekati MA50 ya, belum berhasil dia bergerak di atas daripada MA50. Kecenderungannya kalau saya melihat daripada indeks dolar yang begitu menguat ya 2 hari ke belakang ini yang menyebabkan XAU/USD tertahan di area 1711 ya untuk harga saat ini. Ya, ini tertahan di sini, tidak mampu naik lebih tinggi lagi gitu loh. Dengan target kita 1742. Nah, ini yang menjadi bayangan-bayangan saya ketika rilis news NFP, apakah bisa mendorong lebih tinggi dengan adanya indeks dolar yang cukup besar. Adapun nanti kalau indeks dolar tersebut terkoreksi atau turun lagi, nah itu baru besar kemungkinan akan terjadi kenaikan berlanjut. Maka di sini kemarin sudah saya batas-batasin ya, area-area mana yang menjadi potensi pembalikan, area mana yang menjadi potensi penerusan, itu yang wajib diperhatikan. Dan saya ingatkan setiap titik entry, setiap Anda melakukan entry posisi baik buy ataupun sell ya, kemarin juga sudah saya sampaikan di Telegram, baik itu di Telegram ataupun di di Instagramnya daripada Zona Forex. Jadi Anda ketika entry ataupun mau buy atau mau sell ya, minimal harus ada reason ya, atau kenapa sih entry di area tersebut, itu sangat penting ya, karena itu berhubungan dengan psikologi Anda. Jadi Anda tidak tebak-tebak manggis, ini mau buy atau mau sell ya, Anda kebingungan. Jadi harus punya alasan, kenapa saya buy di area ini, kenapa, alasannya kenapa. Nah itu yang Anda nanti akan mengetahui, oh dia berada di area ini, dia berada di posisi seperti ini, ada pendukungan di area ini. Nah itu salah satunya. Terus yang kedua, Anda harus punya planning kedua, yaitu jika gagal apa rencana berikutnya, what next gitu loh. Jadi apakah Anda akan cut loss kalau tidak sesuai, ataukah Anda akan switching ya, manajemen resiko harus Anda gunakan. Dan ini sudah ada videonya juga, silakan ditonton di Belajar Yuk ya, ada di deskripsi, intinya di situ. Oke. Dan ini kondisi untuk di time frame daily ya, pergerakannya masih terjadi yang namanya koreksi ya, masuk dalam gelombang koreksi. Tapi apakah gelombang koreksi ini akan memberikan informasi yang cukup signifikan, apakah dia akan berlanjut naik atau dia akan menunjukkan potensi koreksinya yang lebih dalam. Intinya di situ targetnya ya, yang sudah saya gambarkan tadi di weekly. Silakan Anda ingat-ingat target bawahnya berapa, target atasnya berapa di minggu terakhir ini, yaitu khususnya di hari Jumat. Oke, sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Untuk di time frame 4 jam, ini XAU/USD ya. Di sini juga sudah saya gambarkan di posisi kemarin ya. Ini juga sudah saya share, di mana pergerakannya ada potensi pembentukan chart pattern, yaitu ada pembentukan symmetrical triangle ya. Dan kalau kita perhatikan, apakah ini akan berdampak dengan posisi adanya symmetrical triangle ini sesuai ya. Sempat terjadi bolak-balik rejection ya di wilayah 1711 ya, ini yang sangat kuat sekali ya, berkali-kali tidak mampu di breakout, dan saat ini membentuk sebuah area konsolidasi kecil ya, atau pembentukan area build up di wilayah trendline, di bawahnya trendline. Artinya dengan kondisi seperti ini sih saya melihatnya, dengan posisi seperti ini dorongan kuat seller sangat kuat sekali. Makanya apakah nanti di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya, posisinya akan berada di bawah, jauh di bawah trendline dan jauh di bawah area 50%, yaitu bisa mendekati wilayah level psikologi. Kalau kita ukur ya dari posisi saat ini kan sudah terjadi pembukaan ya. Ini
XAU sudah dibuka, saat ini waktu menunjukkan jam 5 lebih 16 menit. Jadi membutuhkan waktu 4 jam ke depan sampai dengan jam 8 ya di candle saya berubah candlenya, yaitu minimal akan mendekati wilayah sini, yaitu 1710, range-nya ya 10 sampai dengan 11-12 dolar area sini, yaitu di kisaran 1700 sampai dengan 1702. Ini potensinya sampai dengan area sini ya. Dan nanti kita lihat korelasinya terhadap berita NFP ya, yang khususnya nanti apakah membawa pergerakan XAUUSD ini bergerak hanya sideways atau konsolidasi, atau akan membentuk kondisi pergerakannya akan turun ataupun naik. Dan ini wajib diperhatikan ya. Dan kalau kita lihat ini symmetrical triangle ya, ini juga posisinya masih belum sempurna, dia masih belum memiliki wave keempat dan wave kelima dengan posisi saat ini, dan tertahan kuat di area area trendline dan area support atau area 50% ya, yaitu di 1711.01 di sini. Tapi catatan paling penting kemarin juga saya ingatkan ya, di sini ada bearish engulfing. Perhatikan, ini ada bearish engulfing yang sampai saat ini ya belum mampu di breakout ya. Ini artinya ini dorongan seller sangat kuat adanya pembentukan bearish engulfing di wilayah ini. Maka dari sini kalau kita perhatikan bearish engulfing ini hampir juga dia kemarin sudah nyentuh 50%-nya ya candle warna hijau ini. Jadi ini peluang kita kemarin mendapatkan taking profit minimal kita jual di 1711 sudah dapat nih, lumayan lebih dari 5 dolar. Ya, sekarang kita coba lihat di time frame yang lebih kecil, tapi sebelumnya saya akan tandain dulu dari posisi bearish engulfing ini ya. Ini juga akan menjadikan gambaran, ini sudah kita buatkan kemarin open bearish daily ya. Di sini saya akan rubah posisinya karena ada pembentukan bearish engulfing di opennya di sini. Artinya apa? Kalau nantinya ini area opennya dari bearish engulfing ini di breakout, dia bergerak di atas daripada opennya ini, maka kecenderungannya akan naik ya menuju ke area resisten berikutnya. Nah, ini gambarannya kalau kita lihat opennya adalah di 2374 ya. 2374 saya pasin dulu. Ya, seperti ini saya kunci. Nah, artinya apa? Jika nantinya dorongan buyer kuat mendorong ke atas, dia harus melebihi daripada 1723.74, close di atas ini. Ya, kalau udah close di atas ini, ya maka kecenderungannya akan kuat naik. Dan teman-teman saya ingatkan lagi ya, banyak sekali teman-teman di subscriber Zona Forex, meskipun nggak semuanya ya, pengertian daripada breakout masih banyak yang masih belum paham ya. Saya saya jelaskan sedikit arti daripada breakout tersebut. Ini sebenarnya sudah ada video di analisa Zona Forex ya, di materi belajar yuk, silakan ditonton, linknya ada di deskripsi. Maksud daripada breakout atau false break, contohnya ini adalah false break ya, dia turun false break dari area support di 23,6% atau 1702, dia masuk lagi. Ini bukan breakout ya. Breakout itu ketika harga betul-betul close di bawah level 1702. Jadi candlenya merah dalam, close dari pergerakannya. Ini kan pergerakannya kan close-nya nggak di sini nih, close-nya kan di atas sini. Artinya ini terjadi false break. Sama kayak di hari kemarin. Hari kemarin di time frame 4 jam, candle 1 2 ya. 1 2 ini terjadi false break di time frame 4 jam. Seolah-olah dia turun ya sampai dengan titik terendahnya yaitu di kisaran 1706, tertahan di sini ya, perhatikan. Tapi bukan ini sudah breakout. Karena apa? Running daripada harganya ini kalau di time frame 4 jam dia membutuhkan contoh ini kan opennya jam 8 ya. Close-nya itu jam 12 malam. Jam 12 malam ternyata dia naik lagi, close di atas daripada 1711. Ini yang dikatakan false break. Dan candle berikutnya juga sama, konsolidasi juga, tapi dia sempat turun di bawah 1711, tapi ini belum breakout, tapi ini masih false break, dia naik lagi, ditutup candle warna hijau. Dan saat ini juga sama ya, masih belum menunjukkan potensi dia breakout. Breakout itu ketika nanti ya, ini diingat-ingat ya teman-teman,
Dari pembukaan sekarang jam 5 pagi ya sampai nanti di penutupannya jam 8 pagi. Jadi candle ini di time frame 4 jam sudah sempurna. Tinggal dilihat close-nya di level berapa. Kalau close-nya di bawah 1711, close di bawah ini berarti ada potensi penurunan berlanjut, ada pembentukan bearish engulfing seperti halnya ini. Ini kan bearish engulfing. Dan ini bisa terjadi bearish engulfing lagi. Artinya akan kuat banget dorongan seller menuju area level psikologis dan area 1702, area 23,6%, yaitu di 1702,42 ya, kisaran di area sini. Nah, ini teman-teman wajib perhatikan ya. Berarti sudah mencapai kisaran 11 sampai dengan 12 dolar area sini dari hacknya yang pagi ini. Ini ya, jadi itu yang bisa saya ingatkan buat teman-teman semua untuk breakout. Untuk materi yang lebih dalamnya silakan ditonton, linknya ada di deskripsi. Sekarang kita berlanjut di time frame yang lebih kecil ya, yaitu 1 jam. Nah, di time frame 1 jam pergerakan di XAUUSD ini ya, kecenderungannya kalau kita perhatikan ini tadi sudah saya bahas ya untuk symmetrical triangle ini. Ini saya hapus dulu supaya nggak terlalu banyak coret-coretan. Nah, ini terjadi false break, tapi ini sangat menarik ya, karena saya perhatikan gelombang saat ini yang terjadi di sini adalah gelombang korektif. Gelombang korektif itu terdiri dari beberapa wave ya, ada ABC seperti ini. Harusnya sih memang posisi seperti ini itu terjadi kenaikan, harusnya seperti itu ya, terjadi kenaikan yang dimana akan bergerak lebih tinggi daripada pembentukan resisten yang tertingginya di minggu ini. Tapi secara struktur yang terlihat posisinya di terakhir di area sini ini tidak mampu naik lebih tinggi, kecenderungannya lebih kuat turun. Artinya dorongan daripada seller dengan indeks dolar yang saat ini menguat tajam ya, besar kemungkinan XAUUSD dalam tekanan turun dan menunggu nanti hasil dari news NFP-nya ya pukul 19.30. Dan sementara ini nanti ini saya akan batasin, saudara, ini saya hapus dulu ya supaya nggak terlalu bingung. Yang atas biarin aja. Jadi yang perlu saya tandain di sini area yang saat ini ya sedang berjalan, level psikologi saya akan masukkan di sini karena dari posisi ini ya, ini kan terlihat seolah-olah bergerak sideways ya, bergerak sideways dan terbatas, dimana ini menjadi area level psikologi terdekatnya ya di sini yang mendekati harga running. Ini adalah level psikologinya. Kemudian di berikutnya level psikologi bawah adalah ini. Nah, ini di sini nih. Oh, di sini ya. Jadi maksudnya apa? Nanti kalau kita perhatikan jika mana pergerakan XAUUSD ini sideways lagi ya, bergerak terbatas dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, dia hanya bergerak di wilayah ini. Ya, jadi tunggu betul-betul breakout dari informasi 1 dan 2 ini. Ya, ini saya akan rubah dulu, saya ganti ya supaya nggak terlalu banyak kotak-kotak. Ini saya ganti di sini ya. Ini menjadi level psikologi yang wajib teman-teman pantau. Karena apa? Karena area ini kalau terjadi breakout maka kecenderungannya akan naik. Ya, ini juga saya ganti nih. Area resisten di sini saya rubah di sini posisinya. Jadi nanti kalau di area ini terjadi breakout di bawah ini di 1706, 1707, maka kecenderungannya akan lebih kuat turun. Ini perlu diperhatikan di sini. Ini saya kunci, ini juga saya kunci ya. Nah, seperti ini gambarannya. Dengan maksud apa tujuannya? Jadi kalau nantinya seller mendukung posisinya lebih kuat turun dan bergerak di bawah 50%, maka dia akan mendekati wilayah ini. Nah, nanti pantau di area ini karena terjadi penolakan terakhir di sini. Apakah dia mampu bergerak di bawah ini atau dia akan menuju posisi kenaikannya? Ya, ini juga yang perlu kita perhatikan. Kalau dia breakout di atas trend line, ya maka kecenderungannya akan kuat naik karena posisi terakhir ini membentuk sebuah gelombang contracting flat ya. Contracting flat itu ini high-nya ya, yang tidak mampu di breakout dari posisi swing terakhir ini. Ini kan satu paket nih. Ya, ini gelombang korektif ya, ini juga 1 2 3 ya. Nah,
Yang kedua ini atau yang B ini ya, wave ke B atau gelombang korektif yang B ini tidak mampu breakout di atas daripada high-nya ini, yaitu di 1729,41. Tidak mampunya breakout di sini, dia kecenderungannya turun sampai sini, dan penurunan ini juga belum mampu breakout di bawah area ini ya, yaitu di level psikologi 1700. Artinya ini ada potensi kenaikan ya, ada potensi kenaikan. Contohnya seperti ini. Ini kalau kita tarik seperti ini ya. Nah, ini bawahnya. Jadi ini bawahnya makin ke atas, bawahnya makin ke bawah ya. Ini yang saya sebut dengan symmetrical triangle tadi juga. Tapi adapun gelombang korektif ini ya, hanya ada 3, yaitu ABC. Setelah sini harusnya dia naik gitu loh. Makanya kalau ini pun naik, jadi teman-teman saya sudah batasin. Adapun nanti ketika teman-teman semua mau taking profit dari posisi pergerakan XAUUSD saat ini ya, taking profitnya jangan terlalu besar-besar deh ya. Jadi ketika mendekati wilayah resisten, ketika mendekati wilayah support, Anda boleh jual aja. Ininya di situ, daripada karena posisinya saat ini koreksi atau konsolidasi seperti ini itu tidak terlalu besar ya, naik turunnya pasti sering terjadi false di area pergerakan ini. Nah, posisinya seperti itu. Jadi ini tertahan di sini, harusnya memang dengan posisi contracting flat seperti ini dorongan buyer kuat banget. Ini tinggal terakhir ini ya. Ini wave terakhirnya ya, wave terakhirnya ini harusnya naik ya. Tapi yang harus diperhatikan dulu apakah dia mampu break di bawah ini ya. Kalau dia berhasil break di bawah ini dan tertahan di wilayah support dan dia naik lagi, ini juga hal yang sama ya dengan posisi yang saat ini yang teman-teman wajib perhatikan ya. Seperti itu. Karena kalau dia break di bawah ini dan mendekati dan tidak mampu bergerak turun lebih dalam, terus dia masuk lagi ke dalam, ini juga masuk kategori gelombang regular flat ya. Regular flat itu dari posisi ini tidak mampu dia naik lebih tinggi, tapi dia turun breakout di area supportnya daripada wilayah ini ya, tapi di breakout terus seolah-olah false break, dia naik lagi kencang. Nah, itu masuk regular flat. Tapi saat ini identifikasinya adalah contracting flat ya, dimana low-nya ini makin ke atas, high-nya ini semakin ke bawah. Ininya di situ. Dan kita lihat di time frame 4 jam nantinya apakah mampu breakout di bawah level psikologi 1706 sampai dengan 1705. Catatannya di situ. Jadi skenario dari saya akan gambarkan ya dengan targetnya hari ini. Sebentar saya perkecil di sini supaya terlihat ya. Jadi skenario saya yang pertama dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Pertama saya melihatnya potensinya akan sideways dulu seperti ini ya. Naik turunnya di wilayah level psikologi selama tidak ada breakout dari area level psikologi bawah dan level psikologi atas, saya tidak akan transaksi dulu. Saya pantau dulu dari perkembangan pergerakan di area sideways ini ya. Tapi nantinya kalau terjadi breakout ya, perhatikan, kalau nantinya terjadi breakout level psikologi bawah yaitu di 1706.75 breakout menuju ke area 1700 sampai 1706 di sini ya. Breakout dari area ini 1707 menuju ke level 1700 sampai 1702. Di bawah 1706 di sini ya, 0.75 close-nya di bawah ini, maka saya akan sell, pasang stop loss di atasnya dengan target minimal 1700 sampai dengan 1702. Sampai sini dulu. Oke ya. Karena nantinya akan bisa juga terjadi retest dan turun berlanjut ya, bisa menuju ke area yang lebih bawah ya. Ininya di situ. Sementara sampai sini dulu, nanti kita lihat perkembangannya di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, yaitu analisa sore nanti ya. Nanti kita akan lihat kondisi strukturnya seperti apa. Tapi minimal seperti ini dulu. Terus yang kedua, saya akan jaga posisi atasnya yaitu level psikologinya ini. Kalau nanti breakout impulsif bullish close di atas 1715.04, saya pastikan harga akan naik. Ya, seperti ini mendekati area trend line ya. Di atas resisten di sini besar kemungkinan dia akan retest dan menuju ke area resisten berikutnya yang tertingginya di minggu ini. Nah, ini gambarannya ya. Perhatikan, saya ulangi lagi ya. Selama pergerakan daripada XAUUSD ini selama bergerak sideways,
dari level psikologi atas 1715 sampai dengan level psikologi bawah 1706. Saya akan tunggu dulu posisinya mana dulu yang di breakout. Kalau di breakoutnya adalah impulsif bearish, close di bawah 1706.78, maka saya pastikan akan saya sell di sini. Stop loss di atasnya dan target minimal 1700 sampai 1702 untuk saya taking profit ya. Ini dulu yang pertama. Yang kedua, kalau nantinya dia breakout di atas 1715.04 impulsif bullish, close ya, close di atas 1715.04, saya akan buy, stop loss di bawahnya dengan target minimal ya, minimal dari 15 menuju ke area kurang lebih di 20 sampai 21 lah, di area sini ya, di mendekati ini atau nanti di area 23. Nanti kita lihat dulu ya sampai area berapa kenaikannya, karena setelah ini besar kemungkinan dia akan koreksi dan dia akan berlanjut kenaikannya. Seperti ini ya penjelasan atau analisa dari saya pribadi. Ini adalah mapping saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten. Ya, silakan bisa diikutin, bisa tidak, sifatnya tidak memaksa, hanya memberikan informasi. Thank you buat semuanya ya. Jangan lupa selalu support channel Zona Forex dengan cara bagikan video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.